Masukin Dia bilang sama duitnya. temannya, ini proyek besar nih. Wow, proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli Hmm, keramik, beli pagar, kan. wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus. Hmm, Pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada hmm. orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang dibalik ramainya ziarah kubur. Yaitu nanti akan dibicarakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, yaitu tentang terkait masalah ziarah kubur dan ramainya ziarah kubur ini. Akan tetapi di video ini Ustadz Khalid Basalamah mengisahkan kisah nyata, yaitu tentang dibalik ramainya ziarah kubur. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Yang sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tapi tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Hmm. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Hmm. Biasa saja orang dikubur, oh seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka Hmm. mereka menjual lah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Oh, Di pinggir jalan. Dosen saya cerita dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang, jadi ini kisah nyata ya teman-teman semuanya ya, yaitu kisah yang ada di Mesir. Jadi nanti kuburan ini akan menjadi bisnis ya, yaitu orang berbondong-bondong terhadap kuburan tersebut. Padahal kuburan itu adalah kuburan biasa ya, yaitu kuburan bukan orang soleh ataupun orang ulama ataupun seorang imam ya. Dia orang biasa kuburannya. Akan tetapi nanti kuburan ini akan menjadi bisnis. Mari kita simak ya. ada dua orang datang dari kota Kairo naik mobil, Ada kebetulan dua lewat orang. di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Hmm. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan, kuburannya si Badawi itu. Si Badawi ya. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang mulai lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan sunnah Nabi berikan Sunnah salam Nabi. kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Hmm. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Oh, jadi pemuda yang satu ini licik ya. Dia membuat kaleng ya, menaruh ya, misal kayak infak gitu ya di sebelah kuburan. Ada yang lewat ya kirim salam gitu ya. Kemudian ada yang naruh duit. Nah, jadi itulah mereka itu mendapat ide ya, mendapat ide, wah ini sepertinya kuburan ini bisa menjadikan bisnis bagi mereka. Nah, maka dari itu mereka akan membangun kuburan itu. Mari kita simak ya. Ada yang masukin duit. Masukin Dia bilang sama duitnya. temannya, ini proyek besar nih. Wow, proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, Kan. wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus. Syekh Badawi gitu. Taruh celengan. Lihat, 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu. Taruh celengan, ternyata hasilnya besar. Wah, Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti mampir taruh duit. iya ya. Banyak. Sekarang di daerah Tonto terkenal ya. Itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Bayangkan ya, data yang sekarang itu bisa menampung 100.000 orang. Itu kalau ziarah ke situ
itu pasti yang naruh uang tuh banyak ya, yang infak ya. Padahal kuburan tersebut itu dulunya bukan kuburan orang soleh ya. Dan ini kisah nyata ya, ini dari orang Mesir sendiri ya, dosennya Ustadz Khalid. Jadi memang benar ya, itu dijadikan bisnis kuburan ya, meraup keuntungan, keuntungan yang besar dari para peziarah ya. Ya, itu seperti ngalap berkah. Tapi yang jadi masalahnya itu bukan orang soleh ya, orang biasa. Akan tetapi dikasih tulisan kuburan Syekh Badawi ya, seperti itu. Dan ini hati-hati ya teman-teman semuanya ya. Mari kita lanjutkan. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah. 1 juta dapat duit itu ya, dari mata celengan uang Mesir. untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis. Persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Duit ya. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wah, macet. Jadi macet. Kalau di daerah Gresik tuh Jawa Timur ya teman-teman ya. Ya kemungkinan itu adalah kuburan wali ya. Saya pun kurang tahu itu wali siapa. Yang jelas itu wali Songo ya. Ya memang itu ramai sekali itu ya. Kalau ziarah kubur wali Songo itu memang ramai. Bahkan sampai berbis-bis gitu ya. Mari kita lanjutkan ya. Di kuburan sana macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz. Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapunnya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si Fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Wah. Negosiasi. Satu orang bisa dapat 100.000 ya. Ini kalau dalam satu bis itu ada, misal ada 30 orang ya. Satu orang bisa keuntungan 100.000. Ya banyak ya keuntungannya ya tentang di balik ramainya ziarah kubur ini ya. Mari kita lanjutkan. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting kiai bilang pergi sana, pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu, sholat. Habis sholat ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang ini orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang, ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Antri ya. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum paham din ya. Kebetulan saya itu ada hajat. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya? Dia bilang ini kuburan Ustaz.
Kuburan Di ya? kuburan. Loh terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Hmm. Loh ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya. Oh iya iya teman, bener-bener ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan beliau ini ya. Memang sistemnya seperti itu ya. Itu antri. Kalau kita mempunyai hajat ya, misal kita mempunyai hajat, eh, pengen rezekinya lancar ataupun pengen usaha lancar, nanti antri dulu ya. Nanti kita masuk, misal kita masuk, kemudian ditanya itu minta hajat apa gitu ya. Minta usahanya misal maju ya, ataupun misal dapat jodoh ya, ataupun misal rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Nanti kemudian si guru kunci ini dikasih uang sama yang mempunyai hajat ini ya, seikhlasnya gitu ya. Kemudian si guru kunci ini menyampaikan hajatnya kepada kuburan. Dan itu memang benar ya, semacam itu. Kemudian habis itu berdoa, sudah selesai, terus keluar. Memang benar ya teman-teman semuanya, ada semacam itu. Itu seperti di balik ramainya bisnis ya, kuburan ya itu. Mari kita lanjutkan. Masuk bayar. Gitu kan. Bayar, sampaikan hajat bayar. Ya betul. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung. Minta sama Allah nggak bayar, minta kuburan bayar, bayangkan ya. Padahal yang maha memberi itu Allah, yang memberi rezeki Allah, memberi kesehatan Allah, yang memberi jodoh Allah. Ya, kenapa harus pergi ke kuburan? Bayar lagi. Jadi saya akan mengajak untuk berpikir cerdas ya. Mari kita lanjutkan. Sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Betul. Ini nggak pergi ke situ. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan di kuburan itu ya. Padahal Allah itu maha memberi, mintalah kepada Allah. Ini minta kepada kuburan. Astaghfirullah. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah kisah yang dialami oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang dibalik ramainya kuburan, bisnis kuburan. Jadi memang benar ya teman-teman semuanya, kita tidak bisa menghukumi yang berziarah kubur itu meminta kuburan, enggak. Kita enggak menuduh saudara muslim kita itu langsung menvonis syirik, kafir, enggak. Akan tetapi memang ada ya sebagian kaum muslimin ini yang kemungkinan masih tidak tahu dengan kebodohannya ya, itu meminta kepada penghuni kubur. Dan ini jelas-jelas ya teman-teman semuanya, kalau kita meminta selain Allah ya, yaitu kepada orang yang sudah meninggal ya, nah maka dari itu adalah perbuatan syirik akbar, yaitu minta langsung kepada kuburan. Wahai Syekh, saya minta rizki yang banyak, misal seperti itu. Wahai Syekh, saya minta diberikan keturunan, misal seperti itu. Dan ini tidak boleh ya, karena ini menyekutukan Allah ya. Dan ini adalah dosa syirik akbar. Tapi kita tidak menuduh saudara kaum muslimin kita yang ziarah kubur itu meminta sama kuburan ataupun penyembah kubur, tidak. Akan tetapi ada sebagian ya kaum muslimin itu meminta kepada kuburan. Jadi teman-teman semuanya harus dipahami ya, ziarah kubur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ziarah kubur yang syar'i, yaitu menurut tuntunan Nabi SAW. Dan yang kedua, ziarah kubur yang jauh dari tuntunan Nabi SAW. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan sampai ziarah kubur kita itu tidak mendapat pahala, malah kita mendapat dosa. Seperti kita tujuan ziarahkan untuk mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur. Akan tetapi kalau niat kita ingin mencari berkah ataupun meminta kepada kuburan, nah itu harus dihindari. Dan saya akan jelaskan sedikit ya. Contoh dari ziarah kubur yang disyariatkan adalah mendoakan si mayit. Sebagaimana dibolehkan juga melaksanakan sholat jenazah untuknya. Nabi SAW pernah ziarah kubur ke Baqi dan kubur para syuhada Uhud. Kemudian beliau mengajari para sahabatnya, jika mereka menziarah kubur, hendaklah membaca doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiquna yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustaakhirina nas'alullaha lana wa lakumul afiyah
Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Yang artinya, semoga keselamatan bagi kalian, wahai negeri peristirahatan sementara, kaum mukminin, dan kami insya Allah akan bertemu kalian. Semoga Allah merahmati kalian yang lebih dahulu dari kami, dan kami pun akan menyusul kalian. Kami memohon pada Allah keselamatan pada kami dan kalian. Ya Allah, janganlah halangi ganjaran bagi mereka. Janganlah beri siksaan kepada mereka setelah itu. Ampunilah dosa-dosa kami dan mereka. Demikianlah, itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kemudian, ziarah kubur yang jauh dari tuntunan Nabi SAW, yaitu ziarah kubur yang dilakukan oleh pelaku syirik, yang sejenis ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka memaksudkan doa pada mayit, meminta tolong melalui mayit yang ada di dalam kubur. Berbagai hajat diminta melalui perantara penghuni kubur. Mereka pun salah di sisi kubur dan berdoa melalui perantara si mayit. Perbuatan semacam ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh ulama masa silam dan para imam besar. Bahkan Nabi SAW telah menutup jalan agar tidak memasuki pintu syirik dengan melakukan semacam ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, yaitu Nabi ketika di saat sakit menjelang kematian, sungguh Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, layaknya tempat ibadah. Dia telah memperingatkan apa yang mereka perbuat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seandainya bukan karena sabda beliau ini, tentu kubur beliau akan ditampakkan di luar rumah. Sungguh dilarang jika ada yang menjadikan kuburannya sebagai masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda sebelum kematiannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh dari mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sungguh aku melarang kalian dari hal itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah, janganlah jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Nah teman-teman semuanya, itulah tata cara ziarah kubur yang sesuai sunnah Nabi SAW. Dan larangan-larangan ketika berziarah kubur. Harus diketahui, kita tidak boleh meminta kepada penghuni kubur. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.